merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan Kau telah membuktikan untuk setiap kami Tuhan, kalau Engkau bangkit Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Sungguh Tuhan sebuah penghargaan luar biasa untuk setiap kami kalau Engkau melayakan kami Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami datang Tuhan untuk memperingati itu semua Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami mau datang Tuhan melepaskan segala beban kami, ketidakenakan hati kami, mungkin permasalahan kami. Kami mau kesampingkan itu semua Tuhan. Kami mau fokus, kami untuk mau memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang teramat besar, teramat luar biasa Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat suara kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mencurahkan Tuhan anak-Mu Tuhan yang begitu Tuhan berharga untukmu Tuhan. Kau berkorban di kayu salib untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap kami yang mungkin tidak layak Tuhan, untuk setiap kami yang bukan siapa-siapa Tuhan. Oh, itu kasih Tuhan. Dari situ kami belajar bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan melengkapi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pakai waktu-waktu untuk ini, waktu-waktu ini kita pakai untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan dengan apa Tuhan kami akan membalas itu semua Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mengajarkan kami mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami diingatkan kembali untuk kami mau mengasihi setiap dari saudara-saudara kami Tuhan. Karena kami belajar dari Engkau Tuhan bahwa kasih itu Tuhan bukan mengenai diri kami, tapi bagaimana kami bisa Tuhan hidup kami ini bercahaya di tengah segala kegelapan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu berharga Tuhan buat setiap kami Tuhan. Maafkan kami kalau seringkali kami nggak realize Tuhan. Seringkali mungkin kami tidak sadar betapa berharganya Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Tapi hari ini ada Tuhan, hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Ini semua Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Maafkan kalau kami masih sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami masih sering Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami ingin berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Berjalan untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami semua Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mengenal kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu yang tercurah buat setiap kami Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
kebenaran yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Amin. Amin. Kasih dulu dong salam untuk kanan kiri kita. Tos dulu dong buat kiri. Untuk setiap kita, mari kita lebih semangat lagi. Tuhan sudah bangkit buat kita semua. Amin. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu, berikan ku segala yang terbaik darimu. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka, Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh, hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan. Hanya Kau nyatakan pribadi-Mu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Hanyalah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan. Hanya Kau. Oh, oh datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang
semangat lagi lu puji Tuhan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan yang mau disampaikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka setiap hati kita untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Karena salib Tuhan kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cerahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan jiwaku, pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena pengorbananmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, hanya karena salibmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu kami hidup Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu
hidupku. Mari kita akan tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan salib Tuhan. Dan salib itu sudah kosong karena tubuh itu telah dikuburkan. Dan kubur itu juga sudah menjadi kosong karena Yesus sudah bangkit. Mari kita kembali kepada basic. Sia-sialah iman kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sialah pelayanan pengorbanan kita kalau Yesus tidak bangkit. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang yang paling malang apabila Yesus tidak bangkit. Tetapi justru sebaliknya, Kristus telah bangkit. Itulah yang mengubahkan murid-murid Yesus yang tadinya penuh dengan ketakutan, yang tadinya merasa kalah, merasa tertipu, merasa tertolak oleh orang-orang di sekitarnya. Karena Yesus telah mati. Tetapi ketika tahu Yesus sudah bangkit, ada perubahan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa akan menyertai setiap orang yang percaya, yang mengalami kebangkitan Kristus. Bukan hanya sekedar beragama, tetapi mengalami pengalaman kebangkitan Kristus. Sehingga melaluinya ketika Roh Kudus turun, murid-muridnya beberapa saja jumlahnya, tetapi Tuhan pakai untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan di dalamnya ada kuasa yang besar. Saudara dan saya harus melihat dan percaya bahwa kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan merupakan pengalaman hidup, berhubungan intim dengan Tuhan, dan melihat dunia dari perspektif Tuhan. Lalunya kita melihat kepada ini karena Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Saudara dan saya percaya ada Allah yang sanggup memberikan pengharapan, karena di dalam kebangkitan Kristus ada yang kedua. Bagi kita yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kiranya ini menjadi iman yang kokoh bagi setiap kita. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terlempar oleh berbagai pengalaman yang kita tidak alami. Justru semakin membuat kita sadar bahwa kuasa kebangkitannya disediakan buat saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa memperingati kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu itu adalah ya dan amin. Itu menjadi jaminan bagi kami untuk kami memiliki masa depan. Kami bukan datang kepada kubur dan menghormati satu sosok yang ada di dalam kubur itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berharap kepada orang-orang yang suci. Tetapi kami menyembah pribadi yang telah dibuktikan Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga setiap lidah yang mengaku dan lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan kami termasuk bilangan orang-orang itu. Biar Tuhan berbicara kami sekali lagi di dalam Tuhan, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, semua masih hidup? Masih hidup. Ya, syukur bisa bertemu kembali saudara-saudara kesempatan pagi hari ini. Ini adalah kita memperingati kebangkitan Kristus. Ya. Kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Karena kebangkitan Kristus, yang saudara-saudara tidak pernah sia-sia. Karena kebangkitan Kristus, saudara dan saya bukan disebut orang-orang yang malang, orang-orang yang menyedihkan hidupnya. Nah, jadi saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Arise with Christ. Bangkit bersama dengan Kristus. Renungan saya ini diawali dengan satu pemikiran. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, ya ada bentuk-bentuk macam-macam orang Kristen, begitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke Belanda, saya coba bertanya kepada orang di sana. Kebetulan konferensi diadakan di sebuah kota atau area yang disebut Bible Belt. Jadi Bible Belt itu daerah mayoritas Kristen. Dan saudara tahu bahwa di Amsterdam satu area yang mengakui kebebasan drug dijual di kafe-kafe secara legal, ya, secara legal. Dan sebuah negara yang dulu dikenal sebagai Kristen itu menjadi satu kabar yang baru. Kami ngobrol dengan orang di terus kami, mengapa ini bisa terjadi, begitu ya. Dia mengatakan bahwa salah satu penyebab adalah kemakmuran. Dia ngomong, penyebabnya adalah kemakmuran. Dan saya tanya bagaimana, apakah gereja di sini perkembangannya seperti apa? Ya. Apakah gereja ini di sini adalah gereja-gereja yang agresif, misioner, begitu ya. Karena saya mengunjungi gereja-gereja yang kebetulan ada dua kota tua yang saya kunjungi. Ada satu kota namanya Hatem dan ada kota yang lain namanya Albert. Ada satu gereja di Albert itu, gereja itu sebuah masterpiece dari karya seni. Ya, saya melihat, wow, ini ya, memang sangat bagus untuk foto-foto ya saudara, sangat bagus untuk foto-foto. Tetapi saya bertanya di dalam hati, apa gunanya sebuah bangunan gereja kalau itu hanya menjadi monumen? Kalau itu hanya menjadi sebuah ingatan sejarah. Dulu begini-begini, dulu begitu-begitu ya. Dan saya bertanya bagaimana masa depan bangsa ini. Saya tanya, kira-kira sebagian besar mereka sekarang seperti apa? Banyak di antara orang-orang yang kemudian menjadi ateis, menjadi humanis begitu ya, lebih berpusat kepada manusia, kepada diri sendiri, memikirkan semuanya, dan sampai kemudian terasa tidak ada keperluan lagi Tuhan, tidak diperlukan lagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, sejarah telah mencatat bahwa perasaan tidak perlu Tuhan bukan berarti Tuhan tidak diperlukan. Ya. Perasaan tidak perlu Tuhan bukan berarti Tuhan tidak diperlukan. Perasaan itu terbangun oleh karena kecukupan. Perasaan itu terbangun oleh karena segala sesuatu teknologi yang membuat seolah-olah ya semua berjalan begitu saja. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak saudara melihat bahwa dalam bentuk yang berbeda, di dalam perjanjian lama, ada dua orang yang saya akan ambil. Puji Tuhan, sudah bisa kelihatan, haleluya. Tadi mengalami kesulitan ya. Ada orang-orang yang, ada dua perspektif yang saya ajak saudara melihat ya, dua perspektif ini. Dua perspektif. Perspektif yang pertama,
Dari seseorang yang sudah mencapai semua yang diinginkan, dia sudah mencapai batas tertinggi. Saya menyebut dua perspektif ini adalah perspektif manusia pada dasarnya. Kalau saudara belajar tentang teori kebutuhan, manusia pada dasarnya itu menghindari penderitaan dan mengejar kesenangan. Betul kan? Coba saudara pikirkan. Mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Siapa yang mau dengan sukarela menderita itu? Kalau bisa ya, kalau bisa nggak jalan kaki, ngapain jalan kaki? Gitu kan saudara-saudara. Kalau bisa nggak kehujanan, ngapain kehujanan? Kita akan menghindari, menjauhi penderitaan. Dan itu sebuah sifat alamiah manusia, yaitu sifat pembelaan diri, defense mekanisme manusia, mekanisme pembelaan diri manusia, di mana kita menghindari penderitaan dan kita akan mengejar kesenangan. Coba saudara-saudara, lihat hidup kita. Kita itu menderita karena terpaksa, gak ada jalan lain lagi, gak ada jalan lain lagi. Nah, seorang raja yang dia sudah seolah-olah lepas dari penderitaan, lalu dia mengejar kesenangan sampai titik puncaknya, yaitu Raja Salomo. Dia kejar, dan di dalam Pengkhotbah pasal 2, kemudian dia melakukan eksperimen. Sebenarnya kitab Pengkhotbah adalah hasil eksperimen dari Salomo yang dikenal memiliki hikmat. Salah satu eksperimennya yaitu, kalau saya mengejar kebahagiaan sampai titik puncaknya, itu apa yang terjadi? Apakah saya kemudian menjadi manusia super? Apakah saya menjadi manusia yang paling berbahagia? Seperti apa sih? Menurut saudara-saudara, orang yang paling berbahagia itu seperti apa? Setiap kita itu justru seringkali melihat orang yang paling berbahagia itu orang lain. Seringkali. Karena kita merasa belum seperti dia. Nanti begitu seperti dia, ada orang lain lagi yang kita belum merasa seperti dia. Nah, saudara-saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia kemudian berkata di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1, dia mengatakan begini, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudara-saudara, kalau apa yang didaftarkan oleh Raja Salomo dengan mencoba menguji dirinya dengan kegirangan, menguji kebahagiaan, itu apa saja, dia banyak hal yang dia lakukan. Dan dia dia bahkan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 dengan mengatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Waduh saudara, ini kalau orang punya kuasa seperti ini nih luar biasa. Begitu masuk mall tinggal tuding, aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu. Wow, rasanya paling happy ya. Kadang-kadang lihat, hitung. Kayaknya nggak bisa dulu deh, mesti nabung dulu ya. Saudara, Salomo sampai pada posisi di mana apa yang diinginkan matanya, apa yang dikehendakinya, itu didapatkannya. Wow, kebahagiaan yang seperti apa ini ya saudara-saudara. Saya kayaknya belum pernah sampai pada puncak kebahagiaan itu. Dan dia mengatakan, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Any joy that he can think about. Semua sukacita yang dia bisa pikirkan, dia dapatkan. Sebab hatiku bersukacita karena segara jerih payahku. Ini bukan karena merampok, bukan karena korupsi, bukan karena nyolong ini saudara. Ini sukacita yang benar-benar whole, benar-benar penuh begitu ya saudara. Ada kabar korupsi 271 triliun itu, wow saudara. Wah Indonesia ini ya. Nah kembali saudara,
Dan dia mengatakan, itulah buah jerih payahku. Ayat 11. Pengkhotbah ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa? Dia menemukan ternyata dalam eksperimennya semua sukacita ini sifatnya sementara. Sifatnya sementara, seperti kalau saudara makan makanan yang enak pada waktu itu, tapi kalau berulang, lama-lama bosan. Saudara coba baru lagi. Temukan kesenangan baru, berulang lagi, cari baru lagi. Sampai terakhir mungkin capek, udahlah makan nasi dengan tempe aja, mungkin begitu ya. Saudara, kenapa? Karena ternyata kebahagiaan yang kita kejar dan kita rasakan itu ada limitnya. Ada batasnya. Yang membuat kemudian pengkhotbah merasa sia-sia karena setelah dilakukan semuanya dia menjadi tua, lalu untuk siapa? Dinikmati orang, dan pada waktu orang lain yang menikmati, disitulah dia merasa kayaknya sia-sia. Nah saudara, ini dari perspektif satu. Perspektif seorang yang mengejar kebahagiaan, mengejar kesenangan, yang pada akhirnya dia merasa bahwa itu berakhir pada kesia-siaan yang kemudian dia sebut sebagai kematian. Dia mengatakan orang penikmat sama, dia akan mati. Orang bodoh juga sama, dia akan mati. Orang kaya juga sama, dia akan mati. Orang miskin juga sama, dia akan mati. Dia menemukan ada satu titik yang menyebabkan semua petualangan kehidupan itu berakhir, yaitu kematian. Nah, sekarang kita coba lihat sisi lain, tokoh lain yang dia dipaksa kalau ini menguji dirinya sendiri. Salomo menguji dirinya sendiri. Kalau ini dia tidak mau, tapi diizinkan Tuhan untuk diuji hidupnya. Siapa itu saudara-saudara? Untuk diizinkan Tuhan diuji hidupnya. Karena ini arahnya penderitaan. Gak ada orang mau soro karepe dhewe. Siapa dia? Oh ya, sudah ada bocoran ya. Terima kasih. Ya, Ayub saudara-saudara. Kalau Salomo menguji dirinya sendiri, Tuhan tahu. Kalau manusia ingin cari senang, dia bisa cari sendiri. Karena kesenangan itu tidak membentuk manusia, tetapi penderitaan yang membentuk manusia. Sehingga perlu tangan Tuhan. Disinilah kemudian Ayub yang hidupnya mungkin seperti Salomo, sukses, anak istri, luar biasa, pengusaha yang sukses, tapi dalam sekejap bertahap tapi hilang sampai dirinya sakit. Jadi dia sudah berada pada titik kesenangan, tapi didorong Tuhan karena iblis menantang. Mosok ini Ayub ini dia itu suka melayani karena dia buat sukses hidupnya. Dia mengasihi engkau karena engkau selalu menjawab doanya. Dia sebenarnya itu punya pamrih mengikut engkau. Tuhan, dia bilang ngomong enak aja ya. Wah, kalau saudara jadi Ayub nih, wah ngomong enak aja. Coba silakan diuji. Iblis kemudian mendatangkan ujian-ujian. Dan di sini Ayub kemudian perlahan tapi pasti mendekati penderitaan. Mulai kehilangan hartanya, anak-anaknya. Terakhir nyaris kehilangan istrinya. Karena dia sakit sedemikian rupa. Sehingga kemudian istrinya tidak tega dan mengatakan, sudahlah kamu nih, udah lebih baik kamu mati aja. Nah ini perhatikan. Kematian juga menjadi ujung dari penderitaan. Ada banyak orang yang mengakhiri penderitaan dengan berpikir mati. Dan
istri Ayub mengatakan, udahlah kamu kutukilah Tuhanmu yang kau kasihi, yang kau bela, yang kau mati-matian hidup saleh untuknya, supaya engkau selesai penderitaanmu. Dan saudara, Ayub didorong dalam ujian penderitaan. Dalam ujian penderitaan ini. Dan ketika Ayub didorong dalam ujian penderitaan, justru kemudian satu kali Ayub mengatakan ini. Dalam pasal 19 ayat 25. Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Nah, saudara temukan ini. Saya mau ngajak saudara berpikir. Ketika Salomo mengejar kesenangan, justru dia menemukan kekosongan. Ketika Ayub didorong di dalam penderitaan, justru dia menemukan kemenangan. Nah, bagaimana menyelesaikan dua hal ini, saudara? Apakah kekristenan anti kesenangan dan lebih menyukai penderitaan, atau bagaimana, saudara? Saudara, jawabannya adalah kebangkitan Kristus. Jawabannya adalah kebangkitan Kristus. Mengapa? Izinkan saya buka masker ya, nanti ini dicopot aja ya. Takut saya pingsan. Kemarin saya lebih baik lagi. Terima kasih buat doa-doanya sehingga saya bisa melayani pagi hari ini. Saudara-saudara, kenapa? Saya melihat ini sebuah gagasan yang brilian dari Allah. Yang menjawab sebenarnya semua persoalan pertanyaan manusia. Kalau saudara simplify, sederhanakan, persoalan manusia itu apa? Persoalan manusia adalah menghindari penderitaan dan mengejar kesenangan. That's all. Saudara mau menikah, kenapa? Menghindari penderitaan, mengejar kesenangan. Masa mau menikah untuk menderita? Kan kalau kita melamar mengatakan, saya akan membahagiakan kamu. Kan gitu ya saudara. Walaupun setelah jalan ya, jalannya begitu ya. Kadang-kadang, kau janji membahagiakan aku gitu ya. Kau janji membuat aku menjadi princess misalnya, begitu saudara. Tapi sekarang aku, wah saudara, kebahagiaan ternyata punya ukuran berbeda-beda. Sehingga rumah tangga mengejar kebahagiaan tetapi arahnya beda, saudara. Makanya saya dorong saudara yang pasangan ini tetap ada di dalam satu gereja, supaya apa yang menjadi konsep kebahagiaan saudara-saudara itu menjadi konsep yang sama. Nah, kembali, kenapa jawaban dari semua masalah adalah kebangkitan Kristus, saudara-saudara? Karena begini, di dalam 1 Korintus pasal yang apakah ada di situ? Next. Nah ini, kebangkitan Kristus menjadi jawaban dari pergumulan manusia yang terus berusaha mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. 1 Korintus 15 ayat 3 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mati karena dosa-dosa kita. Saudara, sebenarnya masalah utama adalah dosa. Entah menghindari penderitaan atau mengejar kesenangan, tetapi kalau akarnya dosa itu tidak terselesaikan, maka sebenarnya ada orang-orang yang mau menderita tetapi berpikir penderitaan itulah yang adalah cara dia menyucikan diri. Tidak, saudara. Itu kan berarti ketahanan orang untuk menderita menjadi ukuran. Saudara-saudara, persoalan utama adalah dosa. Kekristenan tidak melarang orang untuk berbahagia. Pernikahan yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia. Kita tidak anti kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan saudara dan saya itu diletakkan pertama di mana? Di Taman Eden, saudara.
Di taman yang penuh dengan penyediaan Allah. Berarti desain Allah kepada manusia itu untuk mengalami kebahagiaan di dalam Dia. Tapi dosa yang menyebabkan pengejaran kebahagiaan tanpa Tuhan menghadirkan kekosongan. Sebaliknya juga orang berpikir, apakah dengan cara saya menderita saya menjadi lebih suci, menjadi lebih berarti? Saudara pergi ke India. Ada orang-orang yang beberapa waktu yang lalu saya menonton satu tayangan begitu, seorang pemuda yang begitu viral karena dia bertapa di bawah pohon sekian tahun, katanya begitu ya, saudara. Dan mereka mengatakan bahwa dia tidak pernah makan, sehingga kemudian dia mulai dianggap sebagai orang suci, saudara. Dan ketika dia sudah dianggap sebagai orang suci, maka orang mulai mempercaya dia, memberikan persembahan kepada dia, dan apapun yang dikatakan diikuti. Dan tanpa orang tahu, ternyata dia mengumpulkan harta dari semua pemujaan itu. Sampai satu kali kemudian polisi menangkap dia karena dia sudah mulai mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Dan akhirnya diketahuilah, selama bertapa bertahun-tahun itu apakah benar dia tidak makan? Ternyata dia makan. Pada waktu tidak ada tamu, dia skip, dia sleep, dia nggak makan. Sehingga dia bisa kemudian bertahan hidup. Saudara, perhatikan. Manusia berpikir orang yang sanggup menderita sedemikian rupa padanya menjadi suci. Tetapi saudara, persoalan dosa juga masih mengikuti. Tetapi kebangkitan Kristus dan kematian dan kebangkitan itu menyelesaikan, yaitu di dosa, mati karena dosa sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian dan kebangkitan Kristus menyatukan keinginan manusia untuk lepas dari penderitaan dan mengejar kesenangan. Menyatukan di dalam Kristus sehingga setiap saudara dan saya sebagai orang percaya tidak takut menderita. Tapi juga tidak anti kalau Tuhan membawa kepada saudara-saudara kebahagiaan, kesenangan. Kenapa? Karena kedua-duanya akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kenapa? Ada waktunya saudara diajar untuk menderita ketika Tuhan membentuk kesabaran kita. Ada waktunya Tuhan percayakan saudara dengan harta benda untuk saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kesenangan kita bukan menjadi kesenangan yang kosong oleh karena bertumpu kepada diri sendiri. Tetapi kebahagiaan kita akan menjadi kebahagiaan yang berlipat ganda karena ketika Tuhan pakai kita menolong orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul telah ditunjukkan ada seorang wanita, Tabita, yang memperhatikan janda-janda. Tabita yang menjahit baju-baju dan memberikan kepada para janda, dan ketika dia meninggal dunia, Petrus pada waktu itu datang ke kota tersebut. Maka para ibu-ibu janda ini datang memaksa Petrus untuk tinggal dan memastikan agar Petrus mendoakan Tabita. Saudara-saudara, hidup yang bermakna adalah bukan saya mengasihi diri kita sendiri, tetapi ketika kita belajar mengasihi orang lain dan orang lain kemudian mengasihi kita. Sama seperti kalau saudara-saudara punya anak. Kalau anak saudara baby terus, menuntut cinta saudara terus, menuntut kasih sayang saudara terus, lama-lama kita capek. Tapi mulai perhatikan ketika mereka mau mampu mengekspresikan cinta. Memanggil saudara pertama kali, ini biasanya papa mama, siapa yang pertama kali dipanggil ya? Papa atau mama gitu ya. Mama misalnya begitu ya. Mamanya coba pujuk-pujuk supaya yang panggil pertama kali papa.
atau papa. Saudara-saudara, kita merasa dipanggil saja itu begitu menyenangkan, begitu menggembirakan, rasa lelah kita itu hilang. Kenapa? Karena kita mendapatkan kasih. Saudara-saudara perhatikan, jadi menjadi seperti Kristus dan bangkit di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan mengalami kuasa kebangkitan, itu menjadi jawaban, termasuk ketika Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, Tuhan mengingatkan, go, pergilah dan jadikanlah segala bangsa murid. Jadi kebangkitan Kristus menjadi pelepas belenggu maut dan kesia-siaan. 1 Korintus 15 ayat 22 mengatakan begini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, Kristus adalah jawaban dari kebersatuan persekutuan kita dengan Adam yang pertama, yang menyebabkan kita terikat dengan kematian. Entah kita menjadi orang yang paling berbahagia atau paling menderita, ujung-ujungnya mati. Seperti Adam yang pertama. So what? Untuk apa? Itu sebabnya ada orang-orang yang gak mau berpikir, terserah. Saya gak pusing semua kalau mati, dan itu disinggung oleh Paulus. Itu sebabnya kalau besok itu ujung-ujungnya mati, ya udah lebih baik lakukan apa aja. Ya, YOLO. Lakukan apa aja. You only live once, gitu ya saudara-saudara. Itu kemudian muncul sikap manusia kita, dan itu bukan menjadi jawaban. Karena itu memperbesar dosa. Mengabaikan fakta bukan berarti fakta itu tidak ada. Itu hanyalah cara kita menghindar sesuatu yang kita tidak suka, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus menjadi pelepas belenggu maut dan kesia-siaan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak lagi dikhawatirkan oleh kematian. Tetapi hidup saya dan saudara dan saya bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Di mana dosa-dosa kita telah mati bersama dengan Kristus. Bersyukur dan bersukacitalah saudara-saudara. Karena dosa saudara-saudara telah mati bersama dengan Kristus. Jangan korek-korek lagi dosa itu. Dan hiduplah di dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa kepada implikasi bukan hanya masa depan atau dalam bahasa teologi eskatologis ya, itu seperti ketika Marta dan Maria. Yesus datang di kota Betania ketika Lazarus mati, lalu Marta ketemu Yesus. Marta mengatakan, ya benar, memang Allah adalah kebangkitan dan hidup, tapi itu nanti. Saya percaya itu nanti. Tapi tidak, Yesus mengatakan, No. Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya nanti pada peristiwa kedatangan Kristus kedua, tetapi Kristus yang bangkit itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberi nilai kekal di dalam setiap penderitaan orang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan nilai kekal di dalam setiap penderitaan orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 30, Paulus mengatakan begini, dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau ujung kehidupan manusia hanyalah kematian, setelah itu tidak ada apa-apa, memang pada akhirnya
ya kita hanya lewat di muka bumi ini saja, tetapi tidak. Kristus yang bangkit menjadi berita bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Ada kehidupan sesudah kematian. Pertanyaannya, siapa yang menjadi jaminan saudara dan saya kehidupan sesudah kematian itu? Kristus menjadi yang sulung dalam 1 Korintus 15. Jadi Kristus yang menjadi yang pertama yang akan menyingkapkan kehidupan sesudah kematian, saudara-saudara. Itu sebabnya kebangkitan Kristus memberi nilai, makna di dalam setiap penderitaan orang percaya. Dalam setiap jerih lelah saudara-saudara mengikut Yesus, dalam setiap jerih lelah kita, bahkan sampai penderitaan kita mengikut Yesus, saudara-saudara, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita bukan hanya berujung pada kematian lalu titik, tidak. Sesudah kematian kita mengikuti Kristus yang bangkit, sehingga semua penderitaan pada waktu kita hidup mengikut Dia punya nilai di dalam kekekalan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh karena iman dan pemberitaan Injil. Apa gunanya itu semua? Penderitaan yang kita alami karena melakukan kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Saudara-saudara, mengasihi itu kadang-kadang membuat kita menderita. Ya. Kenapa? Karena mengasihi sampai pada titik di mana seperti kita tidak sanggup lagi mengasihi. Memberi itu juga membuat kita bisa menderita. Kalau memberi dari kelebihan, it's okay. Karena tidak mengorek zona nyaman kita. Tapi ketika kita belajar mengikuti kehendak Tuhan untuk memberi bahkan dari kekurangan kita, di situ kita mulai merasakan adanya penderitaan, adanya pengorbanan, saudara-saudara. Tetapi kebangkitan Kristus menjadi harapan buat kita. Karena apa yang kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan itu justru akan mencerminkan kita, dicerminkan di dalam kebangkitan Kristus, dan kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara-saudara, bersukacita, setia, lemah lembut, mengendalikan diri, itu bisa menyebabkan kita menderita. Mengikuti firman Tuhan bisa menyebabkan kita menderita. Kenapa? Yang menderita daging kita. Tetapi Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 4 mengatakan bahwa dagingku makin lemah, tetapi batinku semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu berarti, saudara-saudara, jangan kaget kalau saudara-saudara sebagai orang percaya, saudara belajar melakukan firman, kadang-kadang kita menghadapi penderitaan. Kita maunya ikut Tuhan, kalau bisa ya di dunia senang, di akhirat senang, begitu ya saudara-saudara. Tapi kan kita masih hidup di dalam daging, di mana kita berperang dengan daging ini. Ya, berperang dengan daging ini. Kadang-kadang saya merasa, ngapain saya pergi ke Belanda ya?
Saya sebenarnya kalau menghadiri konferensi itu lain kalau perjalanan saya ke Amerika yang lalu itu memang saya senang. Sebab itu saya hanya melayani hari Minggu, ibadah hari Minggu, dan hari Sabtu saya mendoakan wedding anniversary. Sisanya saya akan bertemu dengan teman, hangout, fellowship, jalan-jalan. Gak ada yang harus dipikirkan begitu ya saudara-saudara. Itu menyenangkan sehingga waktu saya pulang dari Amerika saya merasa begitu refresh ya saudara-saudara. Kayak benar-benar sebuah traveling yang menyenangkan begitu ya saudara-saudara. Ke Belanda sebenarnya karena konferensi, saya sudah tahu konferensi. Apalagi kalau saudara dibayari, pasti jadwalnya padat saudara-saudara. Dan begitu untung saya 1 hari sebelumnya sudah tiba sehingga saya bisa beristirahat. Tetapi besoknya mulai pagi jam 8 sampai malam saudara-saudara, dan dalam suhu udara yang begitu dingin sehingga membuat rasanya itu tubuh ini berjuang melawan rasa dingin. Kebetulan mereka juga sedang conserve energi ya, sebab ada perang Rusia dan Ukraina, sehingga ruangan di tempat kami konferensi itu saya pegang heaternya nggak terlalu hangat ya saudara-saudara. Itu menjadi hangat karena banyaknya orang di dalam ruangan itu. Dan ketika setelah 1-2 hari saya merasa makin drop. Kemudian saya tinggal di host yang saya juga menyadari saya tidak bisa menuntut banyak. Dia hanya nyalakan heater melalui kayu itu ya, tungku ya. Tungkunya hanya 1 di bawah. Itu rumah 3 lantai saudara-saudara. Tapi tungku kecil itu hanya dibakar kayunya di satu, dan hanya ada satu pipa ke atas 3 lantai ini. Dan saya kebetulan tinggal di lantai 2. Jadi sudah di atas itu udah dipegang gini udah nggak terlalu hangat lagi saudara-saudara. Jadi rasanya dingin sekali ya. Kalau sudah rasa dingin begitu rasanya pengen pulang. Tetapi saudara-saudara, dalam konferensi itu waktu saya melihat bagaimana ada orang yang baru pertama kali diberi laptop di dalam pelayanan seumur hidupnya, dan saya lihat wajahnya, matanya penuh dengan sukacita begitu ya. Dan bagaimana mereka memberitakan Injil di tempat-tempat yang berbeda. Saya menyadari bahwa kadang-kadang di dalam pelayanan ada penderitaan. Tapi Kristus yang bangkit memberikan pengharapan bahwa ini saya pasti bisa melewatinya. Demikian juga saudara-saudara sebagai orang percaya. Jangan jadi orang Kristen yang so-so, sedang-sedang saja. Karena Kristus mengasihi saudara dan saya tidak sedang-sedang saja. Dia mengasihi saudara dan saya total. Bahkan memberikan jaminan melalui nyawanya sendiri. Dan memastikan dia bangkit mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Supaya saudara dan saya hidup di dalam pengharapan. Bangkit bersama Kristus, saudara-saudara. Bangkitlah bersama dengan Kristus. Jadilah orang-orang yang full potensi yang Tuhan berikan. Penderitaan tetap ada dalam menjalani itu semua. Tapi jangan berkecil hati. Sebab kuasa kebangkitan Kristus disediakan kepada saudara-saudara. Saudara akan menemukan hikmat yang baru. Seperti doa Paulus, Efesus pasal 1 ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara,
sekalipun saudara muda, tapi saya berharap saudara-saudara akan punya pengalaman yang kemudian disebut hikmat. Karena saudara berani menghadapi segala sesuatu untuk menuruti kehendak firman Tuhan. Jangan mundur. Karena ketika saudara tetap maju, roh hikmat itu kumpulan dari pengetahuan yang saudara dapatkan, baik firman, baik hal-hal kebijakan yang lain, lalu bertemu dengan pengalaman itu lahirlah hikmat. Lalu wahyu itu turun dari Tuhan yang memberikan saudara, saudara belum pernah punya pengetahuan sebelumnya, saudara tidak mengalami atau punya knowledge sebelumnya, tetapi saudara mendapatkan pewahyuan dari firman. Ada sesuatu. Saudara nggak cari di YouTube, saudara nggak cari di TikTok dan lain sebagainya, tetapi saudara Tuhan berikan fresh untuk saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara tidak heran. Jemaat mula-mula mereka dikenal sebagai orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Mari kita tetap semangat menyelesaikan 2024 dengan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ini lagu yang cocok untuk kita bersama-sama bangkit bersama dengan Tuhan, ya. Semangat saudara-saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku kasih karuniamu, beriku segala yang bagimu. Amin. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalammu, kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpamu. Datanglah kerajaanmu, hidupku milikmu, dan ku rindukan selalu hanya kau. Amin. Tiada yang lain, hanya kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat kau terang, hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang. Hanya kau. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Hamba percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu nyata. Kau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Engkau juga sanggup membangkitkan setiap jiwa yang tertidur, jiwa yang terlena, untuk bangkit bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berdoa Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap jemaat-Mu untuk dapat melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau ada di antara kami yang sementara menghindari penderitaan, karena kami takut kecewa, karena kami takut merasa bahwa karena terlalu berharap kami menjadi kecewa, kami tidak mau menderita. Kami lebih mau Tuhan
mengejar apa yang menyenangkan. Hamba-Mu berdoa apabila kami melihat bahwa itu adalah sebuah proses iman untuk kami hidup beriman kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa kiranya kuasa kebangkitan Kristus akan menolong setiap jemaat untuk beriman bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Demikian ketika kami mendapatkan berkat yang begitu menyenangkan, kiranya Tuhan selalu juga menolong kami bahwa pasti ada maksud Tuhan melalui berkat-berkat itu untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang juga, dan melaluinya mereka akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan buat jemaat-Mu yang tetap setia di dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur dan hanya Engkau yang kami sembah dan kami mintakan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan perjamuan kudus dulu, dan sementara nanti saya minta dari KTB Mahasiswa mempersembahkan pujian. Silakan saudara duduk, dan sesudah persembahan pujian kemudian saya minta para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Oke, shalom. Kami dari KTB Mahasiswa akan mempersembahkan satu pujian. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. All powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world was made. Above all kingdom, above all thrones, above all powers the world has ever known, above all will and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, was a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught on me. Above all, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the desert that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious joy, Lord, to give up my fearful. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Terima kasih, sekian dari kami. Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita dalam perjamuan kudus. Saya minta tolong untuk Stefan dan Olive maju ke depan. Saudara, unsur-unsur perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yaitu roti dan anggur. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Yesus. Itu menjadi peringatan bagi setiap gereja Tuhan yang mengingatkan kita kepada masa lalu di mana Kristus telah mati dan masa depan Kristus yang bangkit bagi kita semuanya. Sehingga setiap tantangan hidup, persoalan saudara-saudara yang kita hadapi, saudara tidak sendirian. Karena penderitaan saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Kristus yang bangkit menjadi jaminan buat saudara untuk bisa beroleh jalan keluar dan berkemenangan di dalam Dia. Be strong and be faithful. Tetap kuat dan setia. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Mari kita akan memperingati kebangkitan Kristus dengan perjamuan kudus. Dan kita berdoa mempersiapkan hati kita masing-masing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Engkau siapkan hati kami. Untuk kami berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Dan sucikan segala kesalahan dan dosa kami. Dan demi nama Yesus layakkan kami masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Amin. Saya persilakan untuk dibagikan. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Semua sudah menerima unsur perjamuan kudus. Semua sudah terlayani. Terima kasih. Mari kita. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Maka ingatlah akan aku setiap kali kamu memakannya. Mari kita makan bersama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata,
Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah yang tertumpah satu kali untuk selama-lamanya, untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Dan melalui darah ini, engkau dan saya beroleh kepastian perjanjian anak Allah. Sehingga engkau dan saya bukan hanya kepastian akan keselamatan, tetapi pertolongan di dalam kesulitan dan kesusahan, kesembuhan di tengah kesakitan, pemulihan di tengah kehancuran, pengharapan di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, dan pertolongan di tengah-tengah segala hal yang membuat engkau merasa begitu lemah. Dan melalui darah perjanjian baru ini, engkau beroleh kekuatan yang baru. Mari kita makan bersama-sama dalam. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami terima kasih buat kebangkitan. Kami bersyukur buat pengharapan. Kami bersyukur buat masa depan. Kami bersyukur buat keberhasilan yang Kau berikan. Kami bersyukur juga Tuhan buat kepercayaan demi kepercayaan yang Kau akan tambahkan. Ajar kami tetap setia. Ajar kami memuliakan Engkau. Ajar kami memberitakan Injil-Mu. Ajar kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Henry. Ya, terima kasih untuk Pak Agus atas sermonnya di tengah badan yang kurang sehat ya. Kita doakan terus supaya Pak Agus segera pulih. Ya biasa ya, badan 2 musim dikasih 4 musim. Saya masih ingat dulu kalau di Shanghai memang 4 musim ya, nggak sampai salju sih, tapi aduh, memang kalau winter itu ya muales banget itu semester kedua itu. Udah pengen tidur aja, tapi ya itu makanya kita bersyukur ya bisa di Indonesia ini cuacanya tuh bagus banget gitu loh. Kita ke 4 musim yang semi-semi 4 musim aja udah luar biasa tuh tantangannya. Ya senang sekali sama teman-teman ya bisa ketemu lagi hari ini di kebaktian ini. Gimana nih bentar lagi ke hari libur panjang, sudah ada rencana-rencana ya. Ada rencana kah temanku? Minggu depan masih hadir kah? Ya kita kebaktian tetap jalan ya. Tanggal 7 dan 14 tetap ada kebaktian, jadi bagi teman-teman yang nggak kemana-mana di Surabaya bisa tetap di kebaktian kita. Dan sebelum kita melanjutkan pengumuman, kita berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk memberikan, melatih iman kami untuk memberi apa yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kau sertai tangan yang memberi, hati yang para jemaat yang memberi Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, Engkau selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Ya persembahan seperti biasa ya, bisa langsung online supaya praktis atau secara fisik juga bisa di belakang. Sambil saya bacakan ayat persembahannya ya, ayat renungan kita di Matius 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin ya. Itu iblis yang ngomong guys. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ini untuk kita memurnikan hati kita ya. Jangan kita suka nantang-nantang Tuhan. Tuhan aku akan begini, Tuhan akan beri apa. Nah, itu cara berpikir iblis. Jadi semoga ayat ini bisa memurnikan hati kita sekali lagi ya dalam memberikan persembahan atau apapun itu untuk pekerjaan Tuhan. Lalu ada pengumuman berikutnya, hari Selasa ini KTB Leadership ya, jadi prayer meeting atau more kita liburkan, ada pertemuan para KTB Leader. Jadi secara online ya, jadi diharapkan para KTB Leader itu ya join ya tanpa kecuali. Lalu KTB tetap ada ya, jadi KTB umum dan mahasiswa tetap berjalan, mungkin minggu depannya lagi ya. Minggu depannya lagi yang waktu Idul Fitri kita akan libur, tapi minggu ini KTB umum yang ada di Barat 1, Timur, lalu ada Barat 2, itu masih ada, dan mahasiswa hari Jumat ya Pak ya.
Ya, hari Jumat seperti biasa sore di sini di jam berapa ya? Hari KTP mahasiswa hari Jumat ya sesuai pengumuman ya. Agak kurang apa? 6:30 ya di lantai ini ya. Dan mengingatkan sekali lagi kebaktian tetap akan terus ada ya di SAF ini minggu depan maupun 2 minggu lagi. Jadi itu sekali lagi bagi teman-teman yang nggak kemana-mana di Surabaya bisa hadir ke tempat kita untuk bersekutu bersama, berfellowship bersama. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus untuk menutup kebaktian kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Saudara-saudara, saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit bersama dengan Kristus berarti saudara-saudara siap menghadapi segala tantangan, hal-hal yang belum berubah selama beberapa waktu dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan anak, dengan mungkin kesehatan. Mungkin ada keinginan-keinginan yang kita rindukan tetapi kita takut menginginkannya. Tetapi saudara percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut bagi kita. Berjalan dengan iman. Percaya kepada Tuhan dan andalkan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengakhiri. Saya minta Ibu Lili bisa datang maju ke depan dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merayakan Paskah, mengingat tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau bangkit dari maut ya Tuhan, memberikan pengharapan hidup yang baru bagi kami. Amin. Tuhan, kami mau mengisi kehidupan yang baru kami di dalam Engkau, dengan apa yang Engkau ingin kami lakukan ya Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, untuk setiap hari kami hidup bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tujuan hidup kami adalah memuliakan Engkau. Biarlah dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam studi kami selalu ingat untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga orang lain juga boleh mengenal keselamatan di dalam Engkau melalui hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga yang hadir saat ini ya Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami menerima kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa jika ada jemaat-Mu yang mengalami tantangan di dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Kau bukakan jalan keluar ya Tuhan. Amen. Karena kami percaya sampai saat ini mujizat-Mu nyata bagi kami ya Amen. Tuhan. Dan Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, biarlah Engkau memimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan suami istri, diberkatilah keluargamu bersama dengan anak-anakmu. Dan jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, yang mewariskan iman yang benar kepada anak-anakmu, sehingga melaluinya engkau diperhitungkan sebagai orang tua yang layak dihormati oleh anak-anakmu, sebab iman yang benar telah mereka terima daripadamu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, dan bahkan diberkatilah jalan-jalan yang kau jalani di dalam pekerjaan, mencari nafkah, membawa hidup lebih baik, dan terus tetap mengandalkan Tuhan. Dan jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Melaluinya sekalipun engkau mengalami penderitaan, engkau tetap akan mengalami sukacita dan kemenangan. Sebab Kristus sudah bangkit bagi engkau dan saya. Dan melaluinya engkau dan saya kiranya damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, menjemput kita semuanya. Amin, amin.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia